Baik, aku mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di study group Ernest yang udah beberapa kali ini diadain. Yang jelas ini study group di tahun 2021. Mungkin dari beberapa kalian udah tahu ya study group itu apa. Aku jelasin dikit lagi deh mungkin. Jadi study group itu tuh sederhananya mirip kayak workshop. Jadi kalian di sini diajarin tentang dasar-dasar dari robotik sama sistem tertanam atau embedded system. Nah, nanti kalian dapat jadi kita beriin materi atau learning pad ke kalian, gimana sih cara biar kalian paham untuk robotik dan sistem tertanam itu apa. Nah, selain itu kalian juga di sini kan bisa saling sharing gitu, nggak cuma belajar. Jadi misalnya kalian punya sesuatu yang ditanyain di luar materi, misalnya kalian mau buat robot nih, terus bingung ada yang mau ditanyain ke asisten juga bisa di study group ini. Nah, sebelum aku mulai aku juga pengen ngasih tahu coba teman-teman mungkin ada teman kalian yang pengen ikut tapi masih galau itu bisa juga diajakin gitu. Belum nggak apa-apa belum daftar, datang aja dulu di pertemuan pertama ini biar biar tahu gitu loh study group tuh ngapain sih. Toh juga nanti kalian ikut ikut acara ini juga nanti dapat TAK dan TAK itu perlu banget buat nanti kalian di kelulusan nanti. Tuh. Ya bisa next. Nah, aku masuk ke materi ya. Jadi kita di sini kan bahasnya tentang robotik dan sistem tertanam. Dua bidang ini tuh perlu banget yang namanya microcontroller. Next. Nah, microcontroller itu dia itu sebuah alat yang digunakan untuk mengontrol sesuatu. Jadi kan namanya aja controller kan. Tapi ukurannya ini kecil, namanya makanya dinamain microcontroller. Nah, kita di sini bakal pelajarin salah satu microcontroller, namanya itu Arduino, jenisnya Uno. Kenapa kita pakai Arduino Uno untuk di study group ini? Karena dari arsitekturnya itu dia sederhana, cocok buat kalian yang pemula, yang basic. Sebenarnya ada banyak sih jenis Arduino, ada kayak uh, yang dari ukuran paling kecil sampai ukuran gede, cuman yang paling umum dipakai untuk belajar awal itu Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini uh, board sistem minimum microcontroller yang di dalamnya itu ada microcontroller jenisnya itu AVR seri Atmega 328 yang merupakan buatan dari Atmel. Jadi si Arduino ini cuman kayak apa ya istilahnya kayak base-nya, motherboard-nya lah gitu. Sedangkan si microcontrollernya ini namanya si AVR seri Atmega 328. Nah, Arduino Uno ini beda dengan jenis Arduino yang lainnya. Karena di Arduino ini ada koneksi USB to serial menggunakan fitur IC Atmega 8U2. Nah, sementara pada board yang lainnya itu menggunakan chip FDTI driver USB to serial. Jadi ini lebih kayak ke komunikasi ke microcontrollernya. Jadi lebih gampang lah untuk diprogramnya. Terus Arduino Uno ini atau Arduino Uno R3 ini merupakan seri terakhir dari uh, seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino yang pakai USB. Okay, next. Nah, ini gambar dari Arduino Uno. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, sedangkan microcontrollernya ini ya komponen yang ada di dalamnya itu. Jadi di microcontroller Arduino Uno ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini ada 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Nah, terus ada lagi 6 pin sebagai analog input. Nah, itu ada di bagian kanan bawah. Jadi 6 pin analog input ini fungsinya untuk menerima sinyal analog. Jadi kalau di apa
Di komputer itu kan ada sinyal digital sama analog ya. Di elektro pun juga gitu. Jadi kalau untuk 6 pin ini khusus analog aja. Terus ada osilator kristal 16 MHz. Terus ada sebuah koneksi USB yang tadi udah aku kasih tahu. Terus ada sebuah power jack. Ini tempat port untuk kita berikan power ke Arduino-nya. Terus ada ICSP header. Terus yang terakhir itu ada tombol reset, ini untuk reset Arduino-nya tanpa harus reset dari programnya. Jadi tinggal dipencet aja. Nah, Arduino ini juga mempermudah kita menggunakan microcontroller. Kenapa? Karena dengan kita pakai Arduino ini kita lebih mudah memprogram si microcontrollernya. Nah, terus kita juga gampang kita mau hubungin ke komputer kita karena kan udah ada USB-nya. Terus untuk powernya ini biasanya sih sekitar berapa ya, 220 volt berapa, aku lupa. Pokoknya gampang lah karena powernya itu kan pakai power supply adaptor yang umum, bisa AC ke DC gitu. Atau bisa juga pakai power bank. Oke, next. Nah, ini selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Imam. Silakan Kak Imam. Oke, cek suara udah ada belum? Udah ada lah ya. Oke, selanjutnya di sini saya bakal ngasih tahu komponen serta sensor yang sering dipakai di Arduino. Kalau misalkan sering itu dipakai saat kita tuh baru-baru belajar gitu. Biasanya kalau nemuin sensor sama komponen yang sering-sering dipakai itu di starter kit. Nah, ini adalah contoh sama sensor komponen. Ini saya ambil yang dari starter kit ya. Jadi teman-teman bisa cari aja contoh starter kit itu kayak gimana aja, isi-isinya apa, dan harganya berapa, ada di Tokopedia. Banyak kok nama-nama tokonya, nggak mau sponsor. Nah, di sini saya bakal tunjukin dan saya jelasin sebisa mungkin yang saya ingat. Oke, jadi yang pertama ini ada kapasitor, bisa dilihat di sini. Ini kursor saya. Ini ada tulisan juga sih sebenarnya. Terus juga ada red LED, ada blue, green, yellow-nya juga. LED ini bisa dipakai buat kalau pertama-tama sih kalau mainin Arduino itu bakal kita mainin LED dulu. Jadi kita bakal ngebuat LED nyala 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 doang, nyala redup, terus kayak nyala semacam lampu lalu lintas gitu di merah kuning hijau. Terus ada 7 segmen juga. 7 segmen ini masih sering dipakai sampai sekarang meskipun dia cuma nampilin angka-angka doang. Terus ada bisa lah alfabet, tapi alfabetnya nggak terlalu sempurna juga. Kemudian juga ada baterai holder, itu buat ngasih power ke Arduino-nya. Kalau kita nggak pakai USB cable kayak yang tadi. Terus juga di sini ada button cap, button small, ada juga DHT11. DHT11 itu sensor temperatur sama humidity. Jadi dia bakal ngedetect temperatur dari sebuah ruangan. Terus juga ada RGB LED. Nah, ini saya belum pernah coba RGB LED kayak gimana. Intinya dia bakal RGB lah, red, green, blue gitu. Mungkin bisa ada warna ungu dan segala macam. Terus juga ada header. Terus ada LCD 16x2. Jadi LCD 16x2 ini ada 16 pin seharusnya. Tapi kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Kalau LCD ini dia bisa nampilin angka, terus bisa nampilin karakter juga, alfabet, semuanya bisa. Tapi apa ya? Kadang itu suka error gitu. Tapi karena errornya itu mungkin karena kepanasan. Ini kalau yang di sini LCD ini tuh ada extension.
namanya I2C. Jadi I2C itu mempermudah LCD 16x2 ini cuman jadi 4 pin gitu. Kayak di konversi lah ke 4 pin, dari 16 ke 4. Itu nama modulnya itu I2C. Terus di sini juga ada HCSR 04 atau ultrasonic. Kalau teman-teman ultrasonic itu ya kalau tahu kayak kelelawar ya. Kelelawar kan dia pakai ultrasonic kan. Bener kan? Bener nggak nih? Iya, iya. Bener ya? Nah, oke. Nah, itu dia yang satunya itu bakal memancarkan sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasoniknya. Memancarkan ultrasoniknya. Terus kalau misalkan dia kena suatu objek, itu akan dipantulin lagi dan bakal ada receiver atau penerimanya di antara dua itu. Jadi punya dua, satunya buat mancarin, satunya buat nerima. Itu maksimal jaraknya tuh saya lupa berapa. Terus juga ada potensiometer 10 kilo ohm, ada Arduino-nya sendiri, terus ada RFID modul yang kalau kita offline ada KTM itu ada RFID-nya, kalau di tap itu bakal bisa ngedetect kapan kita masuk gitu. Tapi kalau yang online ya nggak bisa merasakan RFID gitu. Terus juga ada receiver, ada dot matrix display juga, ada relay. Nah, dot matrix display itu dia cuma nampilin titik-titik tapi ada matriksnya gitu. Jadi saya belum pernah nyoba juga kalau dot matrix display itu kayak gimana. Nanti setahu saya dot matrix display itu dia ya nampilin titik-titik doang gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau ada yang lebih mengerti silahkan koreksi saja. Terus juga ada servo. Servo itu semacam penggerak gitu. Dia bisa 360, ada yang bisa 360 dan ada yang juga yang bisa cuma 180 derajat. Itu tergantung kita ngodingnya kayak gimana. Ada yang bisa kalau di codingnya 45 derajat dia bakal 45 derajat, 30 dia ke 30. Terus di situ ada komponen lainnya, ada resistor, terus ada kabel jumper, breadboard, sama matrix keyboard ya. Ada acceleration sensor juga. Ada DC motor, remote control, ada joystick. Mungkin ini aja ya yang sensor sama komponen. Kalau misalkan ingin tahu lebih banyak lagi bisa cari-cari aja lagi. Kemudian di sini ada struktur dasar program. Nah, jadi di Arduino ini ada beberapa struktur dasar program. Sebenarnya cuma ada 3 sebenarnya. Kita langsung aja ke materinya. Jadi di sini ada struktur dasar program pada Arduino. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada global variable. Jadi global variable ini dia bakal dikenalin sama fungsi-fungsi lainnya. Jadi dia cuma dimasukin sekali, di deklarasinya cuma sekali, tapi dia bakal dikenalin di seluruh fungsi, misalkan fungsi void setup atau void loop-nya. Kemudian juga ada void setup. Nah, di void setup ini kita menginisialisasi program, tapi cuma sekali doang. Jadi nggak perlu berkali-kali di setupnya, dia cuma sekali. Jadi void setup pada program Arduino adalah sebuah tempat atau fungsi untuk mendeklarasi fungsi-fungsi microcontroller pada Arduino. Chip microcontroller memiliki register yang memfungsikan apakah pin itu digunakan sebagai input atau output. Terus juga bisa apakah ada gunakan komunikasi serial dan lain-lain bisa dimasukin ke void setup. Kemudian ada terakhir ini ada void loop. Di sini void loop itu dia bakal ngulangin codingan yang ada di void loop-nya. Misalkan ada di sini ya. Ada digital write, LED, high, delay-nya 1000. Terus ada LED, ada low. Nah, ini dia bakal ngulangin ini terus kalau dia di loop. Dia nggak akan pernah berhenti kecuali kita berhentiin simulasinya.
Jadi void loop itu sebuah program yang akan diakses terus-menerus, sebuah siklus tanpa akhir. Karena nantinya sistem ini kita tuh ingin dia berjalan tiada henti. Ya bisa per hari, minggu, bulan, bahkan puluhan tahun. Kalau misalkan power supply mencukupi. Oke, Kak, selesai. boleh saya tambah nggak, Kak? Boleh, boleh. Silakan Kakak Alan. Yang tadi codingannya. Ya. Nah, itu kan ada void setup. Nah, itu tuh void setup tuh kita ngeset di Arduino kan ada pin-pinnya tuh. 1 sampai 13 pin digital. Tiap pin itu kita bisa set misal kita dari pin itu kita sambungkan ke sensor misal nih sensor suhu ya kan. Nah, sensor suhu ini kan dia menyerap suhu di ruangan sekitar, ya kan? Dia nyerap suhu di ruangan sekitar. Nah, dia kan dari sensor terus ditransfer ke Arduino gitu kan, microcontrollernya Arduino. Nah, dia itu kita set pin, misal kita pakai pin 13 kan. Kita pakai pin 13. Kita set pinnya sebagai input gitu. Karena dia menerima gitu. Menerima data sensor ke Arduino. Kalau misal kita mau jadikan sebuah output, itu contohnya seperti kita nampilkan LED gitu, mau nyalakan LED. Nah, itu kita harus set pinnya dia ke output karena dia munculnya dari Arduino ditampilkan ke LED gitu, supaya LED-nya bisa menyala. Kayak misal pakai LCD lah, LED gitu, LCD kan. Kita tampilkan tulisan Hello World gitu kan. Itu kan di set ke output supaya dari kita coding dari Arduino terus dia ditampilkan ke si LCD-nya gitu. Makanya kita set dia sebagai output. Kemudian kita akan loop si prosesnya, kita loop terus-menerus sesuai dengan keinginan kita gitu. Mungkin ada praktek nggak sih? Ada kan? Ada. Oh, Ada oke. kok, ada Ntar kok. langsung dipraktekkan lah sama abang-abangnya nih. Oke. Saya sih oke. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Soalnya ini kita bakal ada simulasi sedikit. Jadi kita bakal pakai LED doang, yang simple. Udah kelihatan belum sebelumnya? Udah ya? Oke. Kelihatan Bang. Jadi simulasi di study group ini kita bakal gunain Tinkercad medianya. Kalau misalkan offline ya gampang lah, kita tinggal pakai Arduino asli. Terus teman-teman bisa nyobain sendiri gitu. Nih kalau pengen buka Tinkercad silakan ya. Kalau misalkan pengen nyoba juga ngerakitnya. Oke, ini kita bakal simulasiin aja kayak gimana hasil jalannya kalau misalkan dia cuman high doang gitu. Oke. Mungkin bisa sambil dijelaskan codingannya gitu. Oh ya, oke. Nah, jadi yang di atas itu ada define LED pin 1 11. Berarti dia di sini bakal mendeklarasikan pin LED-nya. Jadi misalkan pin LED 1 11 berarti pin LED yang pertama itu dia ada di 11 ini. Yang satu itu dia warna merah. Jadi kita bakal kasih resistor di sini. Dia ada di
di 11. Kemudian juga ada LED pin LED 2 itu 10 sama pin 3 itu 9. Nah, kemudian kita di void setupnya dimasukin pin mode-nya itu variable LED pin 1 itu jadiin output. Semuanya LED pin 1, 2, 3 itu output karena LED cuma bisa output doang. Koreksi kalau salah ya. Kemudian juga ada void loop. Jadi dia di sini bakal ngebuat LED itu nyala. High itu berarti dia bakal nyala. Kalau misalkan dia low, dia bakal mati. Isinya juga ada delay. Delay sebenarnya kalau ada satu lagi ya, kalau dia dulu. Bentar, saya ubah dulu codingannya. Kasih delay lagi di bawahnya. Lupa. Terus dia kalau misalkan ditambahin low ya dia bakal mati. Delaynya itu kayak ngejedah ya kalian ya. Iya, kayak ngejeda gitu. Dia bakal mati 1 detik, menyala 1 detik gitu. Mati 1 detik, nyala 1 detik. Mungkin Punten, Bang. resistornya bisa dikecilin gitu biar lebih terang. Boleh di-share nggak, Bang, tingkat catnya? Kan bisa di-share kalau nggak salah. Oh, oke, bentar ya. Kalau mau nyoba-nyoba tuh bisa tuh. Ya Bikin teman-teman kalau sirkuit. yang mau nyoba Ya, dibuka aja tingkat catnya ntar di-share. bikin sirkuit baru. Lebih enak sih dicoba. Mau sekalian nyoba bikin juga boleh kalau mau. Atau gini deh, coba siapa gitu share screen, nyoba gitu, kita bantu biar lebih paham sih. Seru kalau udah paham. Oke, kita pakai resistornya cuman 100 ohm. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba, ntar saya share dulu link Tinkercad-nya atau bisa ngerakit sendiri aja buat nyoba. Kita coba diulang deh rakitannya gitu. Diulang Mungkin dari boleh saya, awal. Bang, nanti bentar. Nah, Bentar. Mungkin dari abangnya bisa itu dulu, Bang, apa? Stop sharing dulu ya. Oke. Bisa. Bentar ya. Udah terlihat ya, Bang?
Udah Sudah. aman. Berarti ini Bang. Saya lagi pertama aja. Terus gimana Bang? Terus boleh dicari breadboard-nya. Nah, Ini? itu boleh. Ya. Terus berarti Dicari LED biasa. Nah, itu ada LED. ini bebas ya Bang? Bebas, taruh di mana aja. Ini 3 gitu langsung apa satu-satu aja? Boleh 3-3, boleh 1-1, bebas. Atau kalau langsung 3-3 kayak tadi boleh juga. Ini. Terus apa lagi Bang? Resistornya juga 3. Ini tar. Itu Tadi yang lurus bukan lurus, yang bengkoknya. Itu kan ada tuh kanan kiri. Gimana sih? Taruh di bawahnya aja. Di bawahnya aja itu. Ini gini nggak apa-apa Pak? Harusnya Nah, di situ ya. Ya, di situ bener. di sini. Ya. Terus sama ya berarti ini kayak. Ini Bang. Ya, betul. Terus berarti kabel ya atau apa? Kabelnya jumpernya itu sudah tinggal diklik aja sebenarnya. Jadi itu kan ada GND, ada ground di Arduino. Masih nggak kelihatan. Gede-gedein aja. Di zoom aja coba, Ya. di zoom. Nah, Nah, begitu. yang di bawah aja, di bawah juga ada GND. Dua juga ada. Ya, Oh, ini dua ini. ya itu ground, Ini- masukin ke minus di breadboardnya. Diklik, nah ya di minusnya, minusin bawah. Oh, ini berarti. Ya itu. Ya. Iya. Terus lagi. Terus ini masukin ke atas ini Bang. Yap, yang groundnya itu dimasukin sejajar yang itu resistornya di sebelah kanan ya, di sebelah Ini. kirinya gitu. Enggak, di sebelah apa sih namanya itu? Yang lurus itu kan agak bengkok tuh kakinya, yang di lurusnya aja. Soalnya itu. Di sini. Yep. Sini Jadi masukin. LED itu kalau lurus dia negatif, kalau positifnya itu dia bengkok. Iya Di sini. itu. Di sini apa di sini? Di atasnya lagi. Di atas boleh. Nah, Terus ini coba. Oh ya, bentar lah. ini terus gimana? Pin itu Disamain semua. nyakin Samain semua. Tinggal dipin, negatif dulu. negatifnya semuanya dimasukin dulu. Oke. Ini. Terus masukin detik atau gimana Bang? Yang di resistor itu masukin ke pin. Terserah pin mana. Pin sini ya? Iya. Itu kan ada 0 sampai 13. Masukinnya bebas atau Bebas. ini Bang? Ya, Terus coba buka code. Itu yang blok itu ganti ke Next. ya. ini. Terus disamain ke tadi. Bentar kok. Coba deklarasi variabelnya dulu gitu, kayak ngerti kan deklarasi variabel?
Udah ngambil pemrograman belum? Udah sih Bang, tapi ini dalam bentuk apa? Integer Deklarasi atau apa gitu? variabel. Ya. Nah, Deklarasi variabel itu di luar fungsi. Itu kan ada fungsi void setup dan fungsi void loop. Nah, itu ya Bang. itu dalam kurungnya itu masih masuk gitu. Berarti taruh di atas aja. Yang define tadi ya Ya. Bang? Ya, bebas define atau mau kayak deklarasi biasa. Misal in A sama dengan Oh, kalau apa, pakai integer juga bisa gitu. bisa. Oke. Di situ bebas ya namanya. LED ID-nya 1 tadi. kah atau LED berapa? Iya. Ya. Kan itu ada 3. Nah. Ini Bang. Yes. Terus di setup. Ketiga pin itu di setup, dia berbentuknya apa? Output kah atau input? Itu sintaksnya ya, pin mode M-nya gede gitu. Ini ya Bang. Yes. Oke, mantap. Lalu Terus apa yang kita mau lakukan? Mungkin ngeblink, pengen LED-nya ngeblink atau berbentuk mungkin SOS atau bagaimana, kayak ngeblink seperti SOS atau mungkin gini ya Bang. seperti apa ya, terserah gitu. Atau mungkin coba bikin kayak gini. Dia ngeblinknya tuh 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 gitu. Dari LED 0 nyala, habis itu LED 0 mati, baru LED yang ke 1 menyala, LED habis itu mati, kayak bergantian gitu loh. Coba bikin kayak gitu. Ini ya Bang. Terus lanjut lagi. Titik komanya jangan lupa. Ini ya Bang. Ya, coba. Ada salah sintaks. Nggak ada. Masuk dicoba. Ada kenapa nih? Dia bilang apa tuh? Oh, ya ampun. It seems like Wah, angka belakangnya. 1 2. Nah, Apa nih? apa lagi tuh? 1,4 Titik koma. Udah jalan itu. Redup banget ya. Nggak kelihatan ya? Nggak. Kelihatan sih. Nah, tuh. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin pengen di apa, kayak di main, kayak pengen seperti apa LED-nya, terserah gitu. Dicoba aja. Gitu. Nah, kalau breadboardnya udah ngerti belum? Kayak kenapa sih harus ditaruh di sini kabelnya? Kenapa harus dititik di situ? Mungkin dijelasin ulang Bang, mungkin beta banget sih. Coba ditutup dulu codingannya. Kayak dikecilin gitu. Klik aja itu codingannya. Code-nya dipencet yang tombol code. Nah, oke. Bisa digedein. Ini. Ya, oke. Nah, itu kan ada lubang-lubang titik-titik gitu kan. Untuk yang positif dan negatif, ya, positif dan negatif itu satu jalur vertikal, horizontal, satu jalur horizontal
Kan titiknya sampai dari ujung situ, ujung kiri sampai ujung kanan. Itu negatif. Itu tersambung gitu, tersambung semua. Ngerti nggak? Kayak satu line gitu. Coba pointer kamu diarahin ke itu deh, yang bagian. Nah, itu kan ada hijau-hijaunya tuh. Ada hijau-hijaunya tuh. Tuh terhubung tuh satu line. Kenapa terhubung satu line? Ya karena udah didesain seperti itu gitu. Coba yang di atas yang A B C D E F tuh, A B C yang di bawah. Ini. Nah, ya, itu terhubungnya ke atas gitu kan. Itu pin yang di atas itu saling terhubung secara vertikal gitu. Itu satu gitu terhubung, satu ini terhubung. Jadi kalau misal kamu masukkan misal di pin negatif tuh, kamu masukkan di positif, yang ground masukkan di positif gitu. Coba yang ground masukkan di positif. Ini Ya. Yang ground masukkan di positif. Nah, otomatis listrik yang dihasilkan dari Arduino itu pindah ke pin yang di bawahnya gitu. Pindah yang di jalur positif. Tapi dia tetap negatif itunya, dari Arduino itu tetap negatif. Tapi dia masuk ke pin yang bawah, vertikal yang bawah. Ngerti nggak? Yang horizontal yang bawah maksudnya. Iya. Nah, otomatis yang di atas tuh nggak ada energinya sama sekali, nggak ada dayanya sama sekali. Yang pin yang sudah terhubung ke LED itu nggak ada dayanya sama sekali. Karena groundnya dihubungkan ke pin yang bawah. Ya, kalau ground yang di LED itu dipindahkan ke bawahnya lagi, itu bakal nyala gitu. Kabel yang itu yang di sebelah yang apa? Yang di negatifnya LED. Udah paham belum apa masih bingung? Udah paham sih Bang. Paham. Oke, sip. Otomatis apa yang dari bawah ke atas itu yang di resistor, coba lihat resistor. Ini. Nah, iya. Itu kan di bawahnya kan di jalur bawahnya kan itu di bawah terhubung, di atas juga terhubung karena resistornya ada di situ gitu. Dia menjadikan itu satu jalur gitu. Oke. Ngerti? Paham Bang. Oke. Easy lah ya. Makasih Bang. Tuh. Oke, lanjut Imam. Oke, saya stop. Oke, makasih Bang. Oke, sama-sama. Mungkin itu aja dari simulasinya ya. Nanti di minggu kedua, minggu ketiga kita nanti bakal belajar LCD sama LCD servo ultrasonic yang ada di Tinkercad. Ada juga sih sensor peer nanti. Nah, itu juga kita bakal pelajarin juga. Nanti di minggu keempat kalau jadi ya nanti kalian buat project sendiri gitu. Project sendiri. Oke, itu aja sih. Ntar ya. Ya, jadi study group ini tuh rangkaian acara itu ada 4 pertemuan. Ya. Biasanya sih 1 minggu itu 1 pertemuan. Nanti di pertemuan terakhir itu kalian bikin 1 project gitu. Kalau misalnya kalian nggak ikutin semua rangkaian acaranya, ya kalian nggak akan dapat TAK-nya gitu. Kak Imam ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu aja sih. Oke, ntar. Mungkin gitu ya. Simulasi awal dulu gitu. Yang penting tahu struktur codingan dan cara merangkainya. Nah, di minggu berikutnya itu kita akan
mempelajari lebih banyak gitu tentang sensor dan alat-alat yang lain. Nanti ketika kalian membuat sebuah project IoT atau apa gitu tentang hardware, misal bikin robot, kita bisa satuin gitu. Misal sensor ultrasonik mendeteksi objek disambungkan dengan disambungkan dengan motor servo yang bisa gerak kiri ke kanan gitu kan, motor servo. Nah, misal kita pengen bikin kayak smart tempat sampah pintar gitu kan, kita tinggal maju ke depannya, tempat sampahnya tinggal membuka sendiri, dibantu dengan servo, terus kalian masukin sampahnya, kalian pergi, tempat sampahnya menutup sendiri tanpa kalian sentuh. Nah, kayak gitu-gitu bisa nanti kalian ikutin aja rangkaian acaranya sampai kalian pro lah dalam hal Arduinoan gitu. Mungkin kalau masih ada yang bingung gitu, ikutin aja dulu acaranya. Kalau tadi ada yang mau ditanyain juga boleh ditanyain. Sok bertanya aja kalau mau ada yang bingung gitu, atau pengen penasaran tentang sesuatu, atau ada yang ingin diungkapkan mungkin. Kayak gitu. Mau nanya Bang, kalau misal tadi nggak pakai resistor tapi langsung ke LED-nya gitu kabelnya, itu gimana? Oh, LED-nya meletus, Mas. Oh, LED-nya meletus. Karena apa ya? LED itu cuma bisa menampung tegangan kurang dari 1 volt kalau nggak salah ya. Kurang dari 1 volt ya. Itu dikit banget pokoknya. Kalau kita nggak pakai hambatan, resistor tuh hambatan gitu. Jadi listrik yang masuk ke dalamnya itu bakal diatur oleh resistor itu jalurnya. Mungkin Mas Aldi bisa jelasin tentang resistor? Resistor sebenarnya buat penghambat aja sih. Jadi kalau dipasang di LED itu biar arus yang masuk itu kecil kan. Kalau LED dipasang arus besar kan tergantung spesifikasi LED-nya juga sih. Kalau rata-rata yang dipakai di LED itu arusnya kecil tapi tegangannya ya mungkin bisa sampai 3 volt aja buat nyalainnya. Biasanya di seri sih kalau pemasangannya tuh kalau di lampu-lampu rumah. Jadi ya sebenarnya yang dibutuhin LED itu arusnya kecil tapi ya makanya dipasang resistor gitu. Oh, oke. Biar arusnya kecil aja. Kalau mau nggak pakai resistor ya nanti kebakar, kepanasan. Karena di LED itu kan dia kayak dioda gitu, kayak apa? Dia panasin sesuatu di dalamnya. Nah, cara mengatur panas di dalamnya tuh pakai resistor gitu. Dia menghambat arusnya biar kecil, biar teratur. Nah, jadi pakai resistor. berarti makin besar resistensinya makin kecil hidupnya itu ya Bang? LED-nya? Iya, betul. Siap-siap, masih Bang. Oke. Sok, ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukupkah? Mungkin kalau nggak ada yang nanya, aku mau jelasin sekalian ngasih tips and trick pakai Tinkercad kali ya. Karena ada yang beberapa yang belum paham. Bentar ya. Nih mungkin kalau misalnya belum ada yang pernah pakai Tinkercad, jadi nanti masuk aja ke webnya nih tinkercad.com. Itu kalian langsung pilih sign in aja. Nanti pilih sign in with Google. Enter masuk pakai akun Google kalian.
Sebenarnya sih ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai buat kita ngelakuin simulasi ya, cuman yang paling gampang ya Tinkercad karena kita nggak perlu install aplikasi lagi, cukup pakai web. Nah, terus kan tadi udah dijelasin juga ya cara konfigurasi breadboard sama Kak Alan sama Kak Imam juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyoba komponen yang lain, ini kan kalau misalnya baru awal-awal kan kosong gini ya. Ini di bagian atas ini tuh ada komponen. Kalau misalnya baru dibuka tuh dia komponennya basic. Jadi yang muncul ya cuman komponen kayak begini aja kalau kalian ke bawah tuh. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih explore itu kalian pilih yang all aja. Nah, nanti banyak komponen lain yang bakal dimunculin sama Tinkercad-nya. Ya, ini beberapa komponen yang disebutin sama Kak Imam di presentasi tadi juga ada, kayak microbit, terus remote, dan lain-lainnya. Gitu. Terus misalnya tadi kalau misalnya ini nggak pakai resistor, ya di Tinkercad-nya juga bakal meledak. Ini contoh ya. Kalau di dunia nyata jangan jangan dicoba nggak pakai resistor. Ini antara nggak nyala atau biasanya sih meledak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin komponen ke Tinkercad-nya itu bisa kalian drag. Misal kalian mau masukin komponen ini, bisa ditekan terus di drag ke sini. Atau kalian klik satu kali, terus klik lagi. Oh iya, Ras, itu Kenapa? apa sih itu yang pin di pin 8 tuh LED-nya nggak nyala karena nggak kesambung. Iya. Nggak, naikin Nggak aja biar nyambung ini ya. kelihatan meledaknya. Nah, ini kalau mau lihat meledak. Ini tanda seru. Biasanya sih tegangannya masih bisa masuk ke LED, cuman ya itu terlalu tinggi. Kalau ntar aku kasih contoh yang ini deh. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai resistor, LED-nya meledak gitu. Jadi ya dari Tinkercad-nya juga kasih notifikasi. Tapi kalau kalian di dunia nyata ya kayak petasan lah. Ya jangan dicoba gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau bengkokin kabelnya, mau bikin rapi, kan tadi agak berantakan ya kabelnya kalau misalnya langsung tarik gitu. Jadi kalau kabel tuh kalian cukup misalnya kalian klik aja di sini satu kali, terus klik lagi. Nah, ini jadi bengkok. Nah, kalian arahin aja mau kemana. Ini ada indikator garis lurusnya. Terus klik lagi. Nah, ini klik lagi. Tinggal arahin ke merah-merahnya, klik. Nah, ini baru nyambung. Terus warnanya juga bisa kalian ubah nih di pojok atas nih. Ada macam-macam warnanya. Tujuannya sih biar beda warna ini ya biar kalian bisa bedain kabel ini tuh yang warna misal warna hijau itu dia nyambungnya ke sini. Jadi biar kalian ingat gitu loh. Gak kebingungan kalau hijau semua kan bingung nih. Nanti kalau mau kabelnya banyak kayak begini misalnya. Ini masih sederhana sih. Contohnya kayak gimana ya. Nah, kayak gini nih, ini kan ada banyak kabel nih. Kalau warnanya sama nih, kalian bingung. Ini kabel ini sih nyambungnya kemana gitu. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyain?
pokoknya pertemuan pertama ini sih masih ya dasar-dasarnya. Mungkin Kak Imam tadi PPT-nya sama Tinkercad-nya bisa di-share aja kali ya, biar mereka bisa belajar juga. Oke, nanti di-share. Oh ya, ini kan kita bakal ada 4 pertemuan ke depannya. 3 pertemuan lagi, ini kan pertemuan pertama. Mau dibikin grup nggak kira-kira dari kalian, atau mau nanti tinggal join meet aja? Kalau dibikin grup kan mungkin kalian mau nyoba sendiri nanti di luar study group, kalau mau tanya-tanya. Boleh sih Bang, bikin grup aja. Boleh ya? Ya, aslinya sih ini pesertanya ada banyak, mungkin karena hari Sabtu ya ada yang mendadak nggak bisa, atau ada yang malam mingguan, nggak tahu sih. Jadi yang datang ya cuman beberapa orang aja yang bisa hadir. Mungkin nanti di pertemuan kedua lebih ramai lagi kayaknya. Ya berarti nanti aku bikin grup aja kali ya. Dari scan lain ada yang mau disampaikan? Baru daftar sekarang nggak apa kan ya? Soalnya Kenapa? saya belum daftar. Oh nggak apa-apa. Kalau mau ngajakin teman-teman yang belum daftar juga boleh kok. Jadi pendaftarannya ini bakal kita perpanjang lagi. Jadi bakal diperpanjang sampai pertemuan kedua nanti, karena mungkin dari kalian ada yang masih bingung ya study group tuh ngapain, jadi bisa sambil jalan aja. Nanti di atas pertemuan kedua udah nggak bisa daftar lagi, karena namanya harus disetor buat ditukar sama TAK gitu. Gimana? Yang lain ada yang mau nanya? Mau di luar yang tadi udah dibahas sama Kak Imam Alan juga boleh. Nanti buat materi sama link Tinkercad-nya dikirim lewat grup aja kalau udah jadi grupnya. Jadi kalau ada yang belum masuk, pas masuk di grupnya, atau yang belum join di sini kan jadi udah pada tahu gitu. Kayaknya di share di sini doang, cuman teman-teman udah yang tahu gitu. Oke Bang, makasih Bang. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita akhiri aja kali ya, Kak Desfitri. Ya boleh, tapi mau nanya lagi deh terakhir ke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum ditutup? Aman sih Kak. Aman ya. Oke, paling nanti kalau misalnya ada tiba-tiba pertanyaan atau apapun, kalau udah dibikin grup boleh tanya langsung aja di grup itu ya. Nanti dibantu jawab sama asisten-asisten yang lainnya juga. Boleh nyampein sesuatu nggak? Oh iya. Boleh. Nah, ini angkatan 21 ya? 20. Ada yang 20. Saya 2020. Oke. 20. Mungkin 20 ya? Oke. Yang angkatan 21 bisa jadi asisten riset nggak sih? Bisa kan? Asisten riset bisa. Bisa, oke. Ini ada lowongan nih buat mahasiswa angkatan 21 sampai angkatan 19. Lowongannya itu asisten riset. Untuk yang angkatan sekarang, angkatan 20 ya, itu bisa join Ernest jadi asisten riset. Kalau pengen daftar,
yang berminat jadi asisten, silakan. Gimana Mas Faras? Ya, jadi asisten riset itu atau kita nyebutnya sih research group ya. Jadi misalnya kalian udah ikutin study group ini terus kalian mau lanjut ke research group karena kan di Ernest itu ada 2 asisten. Jadi asisten laboratorium itu yang ngajar di praktikum sama asisten riset itu yang fokus ke riset dan lomba. Nah, untuk asisten riset ini itu yang bisa daftar cuma dari angkatan 21 sampai 19. Sedangkan kalau asisten laboratorium ini yang bisa daftar itu cuma angkatan 19. Nah, kalau kalian belum bisa daftar di asisten laboratorium, kalian bisa ikutan asisten riset. Untungnya apa? Untungnya nanti misal kalian mau riset mau bikin sesuatu gitu, alat atau robot, kalian nggak ada dana nih. Terus kalian mau minjem alat juga susah kalau misalnya sama temen kan rada pelit mungkin. Nah, kalau kalian daftar asisten riset itu kalian bisa pakai fasilitas laboratorium. Jadi mau kalian mau minjem alat atau mau pakai alatnya di laboratorium itu bisa. Nah, mungkin kalau sekarang kan karena online masih belum bisa ya. Tapi kemungkinan itu di tahun depan itu udah mulai offline bertahap karena kan sebenarnya sekarang juga udah ada kuliah offline cuman khusus yang mahasiswa KTP Bandung. Nah, dilihat dari jumlah kasus COVID di Indo kan juga udah mulai agak turun ya. Kayak kemungkinan sih tahun depan udah mulai offline, cuman ya bertahap. Nah, kebetulan juga kan Lab Ernest tuh pindah ke gedung baru. Kalau kalian tahu tuh Telkom Landmark Tower, itu kita pindah ke situ sekarang. Dulu tuh di gedung Fakultas Teknik Elektro, sekarang pindah ke yang Landmark Tower. Otomatis ya suasana laboratoriumnya baru, alat-alatnya juga beberapa mungkin ada yang baru nanti. Gitu. Nanti kalau misalnya mau berminat daftar di research group, itu kalian bisa cek di OA Ernest saja, itu kan ada link tree-nya, di situ ada tempat daftarnya kalau kalian mau. Ini tuh aja sih. Tapi itu harus selesai studi grup dulu ya, Bang? Nggak selesai study group juga bisa sih kalau misalnya kalian mau daftar dari sekarang. Itu berarti harus itu nggak sih Bang? Harus punya basicnya dulu nggak sih Bang di kayak robotik atau apa gitu? Atau Iya. bisa dari awal gitu? Ya, yang penting sih ada dasar-dasarnya sih. Kan namanya juga riset kan. Kalau kalian nggak mencoba sesuatu tuh itu namanya bukan riset gitu. Jadi intinya kalian ada dasar ilmu dan kalian mau nyoba sesuatu itu ya riset gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum ditutup mungkin ya? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya, Kak Desfitri ya? Udah malam Oke, juga. Oke, paling ini sih sebelum ditutup boleh lah ya kita foto bersama dulu Bang. Yang asisten yang belum on cam. Ya bisa on-cam dulu buat asisten yang off-cam nih. Kak David, Kak Alfawas, Kaldi juga kalau bisa. Alannya hilang jadi akuarium. Oh, baru muncul. Nah, Kamera aing rusak tadi. oke kalau gitu aku hitung mundur dari 5 ya untuk dokumentasinya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, karena udah selesai buat acara study group yang pertama ini, marilah kita tutup acara study groupnya dengan membacakan hamdalah. Amin. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan itu bermanfaat ya buat teman-teman semua dan semoga buat acara
study group ke depannya makin rame lagi dari ini ya, diajakin lagi teman-temannya buat ikut. Oke, paling sekian dari aku sebagai MC. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Kasih, Oke. Kak.